Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 27 tentang penanggulangan bencana, definisi dari bencana itu semacam ini ya. Jadi kalau kita lihat sebelum kita masuk ke sini ya, kalau kita lihat Undang-Undang kelihatan ya di layar kalian ya. Jadi ini Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya, tentang penanggulangan bencana ini sampai 50 halaman. Ya, di sini mencakup berbagai macam definisi ya. Yang pertama biasanya kalau terkait dengan undang-undang itu adalah definisi. Tentu yang pertama maksud dari atau yang dimaksud dengan istilah bencana misalkan ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sebagai contoh ya, yang alam itu misalnya adalah gempa bumi, kemudian tsunami, lalu gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Itu adalah bencana alamnya. Jadi alam yang memang mungkin mengatur dirinya sendiri agar dia menjadi setimbang karena sesuatu sebab tertentu, gerak lempeng misalkan ya, gerak lempeng benua atau lempeng samudra. Itu kalau bergesekan atau katakanlah yang samudra itu lebih di bawah dari lempeng benua, maka gerakan dari lempeng samudra ini bisa menyebabkan gempa bumi di zona Beniok, zona di mana terjadi gempa bumi. Dalam hal ini, ya, gempa bumi ini juga tidak hanya disebabkan oleh tadi ya gerak lempeng, tapi juga disebabkan oleh karena faktor letusan gunung api misalnya. Itu juga bisa menjadi orang yang lebih tepat menjelaskan tentang ini bumi adalah rekan dari geofisika ataupun geologi. Nah, kemudian juga terkait dengan tsunami. Tsunami itu juga bisa karena gerak dari lempeng yang terjadi selama ini. Kalau misalkan di laut gempa terjadi ya, akibat sesar naik atau sesar turun, airnya surut, ketika kemudian membalik lagi menjadi gelombang-gelombang yang sangat tinggi yang terjadinya kerusakan di sana sini mungkin ya, kemudian juga korban jiwa dan sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwa kalau yang di di Aceh kemarin ya 2000 berapa itu 2004 bisa mencapai wilayah di Asia ataupun di Afrika. Bahkan dampaknya lebih dari itu bisa mencapai wilayah-wilayah lain. Sebelum tsunami khususnya yang di Aceh itu menjadi rekor ya, terjadinya dampaknya pada manusia dan kerusakan alam yang ditimbulkannya. Typhoon atau topan itu yang paling banyak menyebabkan kerusakan, paling banyak menyebabkan kematian dan kerusakan. Kemudian banjir ini sering terjadi dan tadi juga saya sudah sampaikan ya. Misalkan yang paling sorotan saat ini adalah kejadian di Sintang, ya, di Sintang di Kalimantan Barat. Yang sudah 1 bulan masih tergenang. Dan ini semua ran dari peristiwa semacam La Nina, bahwa La Nina itu adalah peristiwa di mana suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur Ekuator itu mengalami penurunan suhu dibanding biasanya. Dia punya kriteria apakah kondisinya normal. Kalau normal itu biasanya indeks osilasi selatannya atau indeks atau anomali suhunya itu antara minus setengah sampai setengah, ya, anomali dari suhu permukaan laut atau SST. Tapi kalau di atas 0,5 itu disebut sebagai El Nino, di bawah minus 0,5 itu kita sebut sebagai La Nina. Ya, jadi ada dua kejadian semacam. Kemudian perkembangan yang lain juga menunjukkan ada yang kemudian disebut sebagai La Nina Modoki dan El Nino Modoki. Ya, jadi kalau La Nina Modoki itu bagian tengah diapit di sebelah barat dan sebelah timur dari wilayah yang mendingin itu menghangat ya, di bagian barat dan timurnya. Itu yang kita sebut sebagai La Nina Modoki. Tapi kalau El Nino Modoki
itu adalah ketika di tengah di Samudra Pasifik itu yang hangat di tengah diapit oleh dua kondisi yang dingin, yang itu kita sebut sebagai El Nino. Untuk gampangannya coba kita lihat ya. Oke ya. Ini El Nino Modoki. Misalkan ini ya. Kalau El Nino konvensional semacam ini ya, jadi di wilayah tengah dan timur ekuator itu menghangat. Ini juga berpengaruh pada sirkulasi secara global. Kemudian kalau La Nina, ini suhu permukaan lautnya mendingin. Ini juga berdampak pada skala global. Kemudian kalau kita lihat dengan El Nino Modoki, maka yang di bagian tengah itu lebih hangat dibanding di sebelah baratnya atau sebelah timur. Ini masih bicara tentang lautan Pasifik ya di sekitar ekuator. Jadi El Nino Modoki itu kalau yang di tengah itu menghangat. Sedangkan kalau La Nina Modoki itu yang bagian tengah itu mendingin. Sementara bagian timur dan baratnya jadi beberapa jenis dari El Nino ya, dan La Nina. Kemudian juga kalau kembali ke yang tadi ya. Nah, banjir itu disebabkan sebagian oleh karena fenomena La Nina tadi. Ya, dan juga kalau karena begini, penelitian menunjukkan bahwa yang ada di sebelah timur Indonesia bagian timur, itu lebih dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang ada di Samudra Pasifik. Sementara Indonesia yang bagian barat, itu lebih dipengaruhi oleh Samudra Hindia. Ya. Nah, di Samudra Hindia itu kita kenal apa yang kita sebut sebagai IOD atau Indian Ocean Dipole. Atau kalau kemudian di bahasa Indonesia kan ada dipole mode, kita lihat ya, dipole mode itu seperti apa. Jadi ada dua jenis ya yang kita sebut sebagai dipole mode. Ada yang dipole mode positif, ada yang kemudian dipole mode negatif. Nah, kalau yang dipole mode positif itu yang di sebelah timur dari benua Afrika, di sekitar wilayah ekuator, itu suhunya lebih hangat ya. SST-nya lebih hangat, menghangat. Sedangkan di sebelah timur, di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, ekuator, itu suhunya mendingin. Bahkan kalau kita lihat pola dingin dari laut, itu terjadi pada warna yang biru. Nah, sehingga karena pembentukan dari permukaan laut di sebelah barat itu lebih hangat dibanding di wilayah Indonesia, maka penguapan mudah terjadi. Pembentukan perawanan juga mudah terjadi. Sementara di wilayah kita, karena suhu permukaan lautnya mendingin, maka pembentukan perawanan itu sulit terjadi sehingga kemungkinan terjadi kekeringan bisa saja. Sementara pada saat full moon negatif, itu wilayah di sebelah timur dari benua Afrika itu mendingin. Sementara di wilayah kita itu menghangat. Oleh karena itu, maka pembentukan perawanan di wilayah kita itu lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, kalau misal katakan di Samudra Pasifik terjadi La Nina, ya, kemudian di Samudra Hindia terjadi full moon negatif, maka besarnya curah hujan di wilayah kita itu nggak kira-kira gitu ya, meningkat karena dua kondisi tersebut. Belum lagi kalau terjadinya pada saat monsun Asia. Monsun juga saya pernah sampaikan ya di kelas terkait dengan monsun. Dan itu merupakan bagian dari sirkulasi Hartley. Sirkulasi Hartley itu sirkulasi yang dalam arah meridional. Kalau yang tadi yang dipole mode negatif atau positif dan El Nino serta La Nina itu dalam arah zonal atau banyak berpengaruh dalam arah zonal. Itu adalah terkait dengan kembali ke definisi semula. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Belum kalau kita masih mempelajari lagi terkait dengan bencana alam ini, banjir khususnya peran dari sirkulasi juga dalam arah barat timur, itu yang kita sebut sebagai Madden-Julian Oscillation, itu terjadi semacam. Kemudian kekeringan ini juga terjadi. Kita lihat fenomenanya seperti tadi ya. Kalau dipole mode-nya adalah positif, kemudian itu terjadi di Samudra Hindia.
Kemudian di Samudra Pasifik terjadi El Nino. Lalu monsunnya adalah monsun Australia, maka kekeringan akan bisa terjadi di wilayah kita. Karena itu maka kalau kemudian kita membahas terkait dengan kekeringan, biasanya kita kaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Selain kekurangan air di mana-mana, ya bisa terjadi, dan di wilayah yang ya seperti di Kalimantan, di Sumatera, atau mungkin di beberapa pulau lain, itu kalau kekeringan terjadi, maka mudah tersulut terbentuknya karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan. Apalagi kalau di bawah permukaan itu mengandung batu bara, ya, batu bara itu menyebabkan kekeringannya bisa atau kebakaran hutan dan lahannya bisa lama. Kemudian yang selanjutnya itu angin topan. Angin topan atau angin taifun, atau di negara lain juga ada yang menyebutnya sebagai siklon, ya, atau willy-willis. Willy-willis itu kalau orang Australia menyebutnya willy-willis. Kalau di Samudra India itu biasanya disebut juga. Kemudian kalau di Samudra Pasifik bagian barat laut, ya, barat dan barat laut, itu kita sebut sebagai taifun atau topan. Kemudian kalau di Samudra Atlantik, ya, dekat dengan Amerika Latin, itu kita sebut sebagai hurricane, ya, atau di bahasa Indonesia menjadi hurikan. Itu adalah beberapa jenis atau nama-nama yang diberikan orang terhadap berbagai macam fenomena angin topan atau siklon tropis jadi jangan heran kalau kemudian angin topan ini dimasukkan dalam bencana alam. Kalau kita biasanya kalau di prodi meteorologi ya menyebutnya bukan angin topan tapi ya siklon, gitu. Ya lebih mudah. Tapi untuk undang-undang menyatakan sebagai angin topan. Jadi jangan sampai salah paham. Sebenarnya kenapa kok siklon nggak dimasukkan di dalam undang-undang ini? Ya, macam kemarin kan di Seroja itu yang di Nusa Tenggara Timur itu kan juga sebenarnya masuk bencana alam, tidak disebutkan sebagai siklon tapi sebagai angin topan. Dan kita lihat nanti saya bisa memperlihatkan sambil kita lihat belakangan bahwa topan ini kalau kemudian saya sebutnya lebih familiar dengan siklon. Jadi siklon ini kalau di wilayah kita itu memang jarang sekali terjadi, ya, karena memang syarat-syarat terbentuknya siklon itu banyak. Salah satu hal yang paling penting di dalam hal siklon itu atau angin topan itu ya kalau kondisi permukaan airnya menghangat. Hangat itu pun juga lebih dari 26,5 derajat Celcius. Ya, jadi kalau kawasannya luas, kemudian timbul penguapan, ya, pemanasannya luas, ya, anomali suhu permukaan lautnya meluas, kemudian sampai kedalaman tertentu, kalau tidak salah sampai 60 meter, kemudian di situ bisa terbentuk proses penguapan yang sangat masif bisa membentuk perawanan, ya, setelah melewati tahap kondensasi, kemudian dia akan membentuk awan-awan besar semacam cumulonimbus. Geser angin vertikal juga lemah. Geser angin itu adalah perubahan kecepatan terhadap ketinggian, ya, anginnya itu lemah. Proses itu kalau terus berlanjut, maka dalam jarak tertentu dari wilayah ekuator, biasanya lebih dari 500 kilo atau lebih dari 5 derajat lintang, maka pengaruh Coriolis terjadi, akhirnya terbentuklah siklon. Itu adalah kondisi samudra yang menghangat. Kemudian ada juga yang disebut sebagai tanah longsor. Tanah longsor ini ya biasanya terjadi di wilayah lereng-lereng bukit, ya, lereng-lereng gunung. Itu bisa terjadi tanah longsor. Kalau wilayahnya datar tidak ada rasanya tanah longsor, ya, yang ada mungkin pergerakan tanah. Ya, tapi tidak tanah longsor. Oke, lalu ada yang selanjutnya, bencana yang lain adalah bencana non alam. Dia adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa
kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sebagai contoh sekarang ya, epidemi. Sekarang itu pandemi ya, masih pandemi. Tapi nanti suatu ketika sudah ada yang menyuarakan untuk menjadi epidemi. Karena dianggap sudah seperti biasa ya, penyakit yang kemudian dianggap wajar-wajar saja. Meskipun saat sekarang ini dalam era COVID, misalkan COVID-19, ini kita masih berada pada masa pandemi. Menjadi peristiwa yang luar biasa yang terjadi dan mengakibatkan banyak korban jiwa, jutaan orang meninggal akibat COVID-19. Meskipun pada awalnya itu dianggap sebagai Wuhan yang mungkin karena terjadi bulan Desember, jadi pada saat musim dingin, sehingga dianggap seperti flu biasa gitu ya, seperti penyakit flu biasa. Tapi ternyata tidak melulu faktor musim saja yang terjadi ya. Karena biasanya kalau pada saat musim dingin itu lebih menyebar ya, lebih mudah menyebar. Dan ternyata selain faktor suhu atau kelembapan ya, udara, juga faktor mobilitas dari penduduk ya. Dan kita sampai sekarang tidak bisa bertemu bertatap muka di kampus juga karena kondisi pandemi. Mungkin ada sebagian dari kalian, kakak angkatan kalian khususnya, yang bisa ke kampus ya karena ada kegiatan praktikum ya, yang prasarananya hanya ada di kampus ya. Kemudian juga yang tugas akhir, riset-riset terkait dengan peralatan atau segala macamnya yang hanya bisa kalian akses di kampus. Jadi diberikan kelonggaran untuk bisa ke kampus. Tapi bagi kalian yang masih TPB, mau tidak mau, suka tidak suka, masih tetap melalui daring. Ya, kita berharap ke depan untuk segera bisa terbebas ya dari kondisi yang sekarang ini, dan ya supaya kalian juga turut berpartisipasi, ya caranya melalui daring. Sesekali kalau misalkan ke lapangan gitu ya, dan ini dimungkinkan untuk saat sekarang mudah kalau ngajar, maksud saya kalau saya ngajar misalkan lebih santai, tapi tentu dengan apa namanya, tapi itu juga dengan konsekuensi bahwa mungkin yang disampaikan tidak akan bisa seperti kalau ada di kelas. Kita harapkan segera berakhir ya. Kemudian selain itu, bencana alam dan bencana non-alam, ada yang kita sebut sebagai bencana sosial. Ya, bencana sosial itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang multi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Sekarang ini misalkan yang terjadi konflik sosial ya, sering kan kalau misalkan hanya gara-gara yang sepele, senggolan di misalkan acara dangdut misalkan, itu bisa jadi geger, bisa jadi ya pukul-pukulan, bahkan mungkin sampai korban jiwa. Ya, antar suku misalkan yang di Papua antara suku A dengan suku B, tapi moga-moga seiring dengan waktu perkembangan zaman itu tidak lagi terjadi. Kemudian misalkan ya, serbuan dari suku tertentu terhadap suku-suku yang lain, karena mungkin konflik lahan ya, konflik lahan, tanah adat, dan sebagainya. Kemudian juga teror. Ya. Teror sekarang ini, kemarin baru saja ditangkap beberapa orang yang diduga terkait dengan jaringan terorisme, ya, teror, sehingga mengantisipasi jangan sampai meledak sewaktu-waktu, maka ditangkapilah orang-orang. Dan ini tidak hanya profesi tertentu saja, banyak profesi lain yang juga turut serta ya, bisa menyebabkan terjadinya proses terorisme. Biasanya akibat ketidakadilan ya, dalam skala tertentu, sehingga terjadi pemboman di sana sini atau pembunuhan dan sebagainya, untuk menciptakan suasana yang mencekam di masyarakat. Ya, itu biasa terjadi semacam itu. Nah, diharapkan untuk ke depan tidak terjadi. Kemudian kita percayakan saja pada aparatur negara untuk bisa mengatasi hal tersebut.
Yang bisa dilakukan oleh kalian misalkan ya memberikan informasi, ya, memberikan informasi dan menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari paham yang menyebabkan timbulnya teroris. Kemudian penyelenggara penanggulangan bencana kita sudah tahu, ya, sebagai contoh adalah BNPB sekarang itu ya, dan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan baru beberapa hari yang lalu Kepala BNPB ya. Kemudian ini banyak sekali ya terkait dengan definisi-definisi yang sebenarnya kalian pun bisa menalarnya dan tentu saja ya untuk memahami masalah kebencanaan. Misalkan kegiatan pencegahan ya, lalu kesiapsiagaan itu apa, peringatan dini itu apa, biasanya kan terkait dengan early warning system ya. Warning system atau peringatan dini akan satu bencana alam terjadi. Kalau di atmosfer, seperti kan yang disampaikan oleh BMKG atau BNPB, itu adalah peristiwa anomali iklim, ya, anomali cuaca, anomali musim. Misalkan terjadinya La Nina beberapa waktu yang lalu, sampai pihak Wakil Presiden juga memberikan warning pada masyarakat untuk siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis itu juga disampaikan. Kemudian hal yang menarik ya, hal yang menarik bagaimana mungkin sebagai seorang saintis atau calon saintis, bagi kalian yang suka meneliti misalkan, itu bisa memberikan kontribusi pada masalah peringatan dini. Misalnya kalau terkait dengan tsunami ya, yang ada di Aceh, itu ada yang dinamakan buoy. Ya. Saya yakin bahwa kalian tahu ya buoy itu seperti apa. Ya, pelampung. Nah, kalau di laut itu pelampung, dan itu di sana dipasang berbagai macam hal ya, untuk mengukur parameter meteorologi dan parameter laut. Ya, semacam ini. Ya, ini berbagai macam jenis dan di atasnya barangkali kalau kalian sudah mendapatkan dari oceanografi terkait dengan buah ini, tentu kalian sudah bisa menjelaskannya terkait dengan fungsi dari buah ini. Ini misalkan ya di atasnya ada parameter-parameter sensor-sensor yang digunakan untuk mengukur parameter baik udara maupun yang berada di dalam, itu di bawah permukaan laut itu adalah untuk parameter arus dan sebagainya. Kalau di atas ya ada radiasi matahari, ada temperatur, ada kelembapan, tekanan dan sebagainya. Itu adalah contoh. Nah ini misalkan ini, dan di kita sayangnya yang di Aceh itu sudah beberapa, kalau tidak salah beritanya waktu itu menyatakan bahwa beberapa hilang karena dianggap mainan gitu ya oleh nelayan yang tidak tahu gunanya, dianggap mainan, kemudian dibawa dan tidak terdeteksi oleh aparatur negara, sehingga ya hilang atau tidak berfungsi karena satu sebab tertentu, entah kan kesenggol kapal kah, atau mungkin kena atau mungkin tenggelam ya, gembos dan sebagainya, itu bisa jadi. Ya kalau artinya kalau pelampungnya ini macam-macam lah ya, kena air laut tentu juga mengalami karat dan seperti itu adalah kemudian selanjutnya itu terkait dengan tadi early warning system ya. Jadi sistem yang peringatan dini sendiri kita artikan semacam itu, sedangkan early warning system itu adalah sistem yang dibangun untuk peringatan dini. Kemudian selanjutnya seperti yang kita bahas dalam kuliah ini adalah mitigasi. Gimana cara memitigasi? Nah, kalian harus tahu apa itu mitigasi. Nah, mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi prinsipnya adalah risikonya kita kurangi. Bagaimana caranya kita kurangi risiko? Misalkan kalau terjadi, kalau katakanlah ya di wilayah kalian itu ada perbukitan atau gunung, ya, kemudian kalian dengan seenaknya mengelola
lahan di situ. Ya. Maka yang terjadi bisa jadi akan terjadi erosi yang pertama, yang kedua terjadi tanah longsor, atau yang ketiga terjadi banjir. Ya, jadi peluang ketiga hal itu bisa meningkat kalau lingkungan kita perlakukan dengan semena-mena. Di Bandung misalkan ya, yang pernah saya dengar itu dari sekian ratus titik mata air sekarang ini sudah sangat jauh sehingga kalau misalkan kalian penampung air melayani penduduk untuk air minum misalkan itu banyak dan biasanya mengambil dari air pegunungan, ya air di bukit sehingga mata airnya jernih dan sebagainya. Dan itu berbagai macam masalah ada di situ, ya masalah hukum, masalah lingkungan dan sebagainya banyak timbul. Meskipun belum menjadi masalah sampai sekarang ini, ya yang sangat fatal, tapi bisa jadi ke depan itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita ingin. Tapi moga-moga membaik perlindungan terhadap lingkungan sehingga tidak sampai longsor, tidak sampai timbul banjir. Karena beberapa waktu yang lalu juga terjadi banjir, ya karena curah hujan, tentu faktor utamanya adalah curah hujan yang tinggi, sekaligus juga karena lingkungannya yang sudah. Kemudian cara mitigasinya misalkan menanam pohon. Ya, menanam pohon banyak-banyaknya supaya juga memberikan manfaat pada masyarakat. Mungkin juga tanaman-tanaman hortikultura, khususnya adalah tanaman buah, ya, buah-buahan. Dan sehingga selain mungkin daunnya atau batangnya dimanfaatkan oleh masyarakat, juga buahnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Ya, jadi itu serangkaian langkah-langkah yang bisa dilakukan. Supaya air juga bagus misalkan ya, tidak sampai terjadi bencana alam seperti tadi, itu dengan entah biopori, entah kemudian sumur resapan, ya. Kalau diletakkan pada tempat-tempat yang tepat, itu bisa memberikan hasil yang cukup signifikan. Ya. Meskipun harus dipelajari juga bagaimana struktur tanahnya, ya. Tidak hanya sekedar bikin biopori, tapi struktur tanah di situ seperti apa, apakah berpasir, ataukah tanah liat dan sebagainya. Itu tentu akan membawa dampak pada bunga, ya, pada jumlah air yang masuk ke dalam tanah untuk mengisi air tanah. Nah, kemudian juga kalau dimanfaatkan untuk bikin kompos, itu juga bisa. Ya. Sumber resapan itu dimasukin berbagai macam sampah, tapi sampah-sampah organik, maka bisa dimanfaatkan untuk menjadi kompos itu ya, terkait dengan mitigasi. Jadi banyak cara untuk melakukan mitigasi. Nah, kemudian ada tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya, rawan bencana dan seterusnya. Ya. Lalu terkait dengan risiko bencana ya, itu didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah. Dan jadi kerugian yang kemungkinan dihasilkan oleh suatu bencana itu berapa? Kadang-kala ada yang bisa dinominalkan, ya, dirupiahkan sekian besarnya. Tapi mungkin banyak hal yang tidak bisa dirupiahkan. Misalkan ya nyawa manusia. Siapa orang yang pengen kehilangannya? Kalau dia sehat, tentu tidak akan ingin dia melepaskan nyawa dengan begitu saja. Ya. Jadi tentu harus ya berupaya gitu ya. Jangan sampai kerugian yang ditimbulkan oleh satu bencana itu meningkat. Pengungsian ya, terjadi pengungsian kan seringkali terjadi ya, karena misalkan yang terjadi di Sintang. Ya. Sintang karena satu mungkin karena curah hujan pasti ya, curah hujan yang tinggi, intensitasnya khususnya, kemudian lingkungan yang sudah rusak di kanan kiri dari sungai, ya, sungai Kapuas misalnya. Kemudian juga daerahnya daerah cekungan yang ditinggali oleh masyarakat. Nah itu semuanya akan membawa dampak ke bagian akan mengungsi. Gitu. Karena tentu tidak bisa seseorang itu karena khawatir harta bendanya hilang, ya,
Mungkin ada pencuri yang memanfaatkan situasi lagi banjir, mencuri segala macamnya gitu. Ya, karena pernah kan kejadian yang seringkali terjadi begitu ya, orang-orang tidak mau meninggalkan rumahnya karena takut harta bendanya dicuri orang. Untuk sekedar mengungsi aja nggak mau karena takut harta bendanya dicuri orang. Nah ini yang harus disadarkan ya, masyarakat-masyarakat yang semacam itu pemikiran. Baik, kemudian kalau kerusakan atau kehilangan harta itu kelihatannya pasti ya, karena ya tadi mungkin kalau katakan terjadi banjir ya terbawa oleh arus banjir ya, bahkan serumah-rumahnya sering kan terjadi rumah itu sampai hanyut terbawa airnya karena mungkin tidak permanen ya. Jadi rumah-rumah yang tidak permanen, misalkan masih berupa bilik gitu ya. Kalau batu bata ya paling roboh atau ya terbawa air juga mungkin ya sebagian. Kegiatan masyarakat juga tentu akan terganggu. Jadi risiko terjadinya bencana itu kegiatan masyarakat bisa terganggu. Aktivitas manusia misalkan ke pasar ya, ke sekolah, ke kantor, ya, ke pabrik dan sebagainya itu bisa terganggu oleh karena adanya non alam serta bencana sosial. Kemudian bantuan darurat bencana, nah ini kelihatannya menjadi tekad dari institusi pemerintah untuk bisa dalam waktu yang singkat bisa menyelesaikan dampak dari bencana. Misalkan ya peresapan dari air misalkan ya, air karena banjir misalkan bisa dikurangi dampaknya dengan cara mengeruk misalnya menggunakan untuk mengeruk dari dasar sungai supaya air masuk ke dalam sungai. Nah, itu seringkali dilakukan baik sebelum kejadian bencana maupun setelah kejadian banyak dilakukan semacam baik. Kita kembali ke bencana kebumian, bencana alam itu bisa bersumber dari atas bumi atau atmosfer yang kita sebut sebagai bencana hidrometeorologis seperti badai tropis, ya, kemudian tornado, taifun. Ya ini sebenarnya tornado, taifun itu pun atau siklon tropis misalkan, itu bisa menghasilkan beberapa tornado. Kalau di kita semacam puting beliung, tapi skalanya lebih besar. Karena itu kalau puting beliung itu disebut di dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai like tornado yang menyerupai tornado. Proses sebelum terjadinya tornado, terjadinya taifun atau siklon itu adalah badai tropis. Kalau misalkan di wilayah tropis. Kemudian sebelum terjadi badai tropis itu ada depresi tropis. Dan sebelum terjadi depresi tropis itu ada gangguan tropis. Jadi urutannya itu dimulai dari gangguan tropis, berkembang menjadi depresi tropis, berkembang lagi menjadi badai tropis, dan akhirnya menjadi siklon tropis. Ya, untuk wilayah. Nah, kalau untuk di wilayah lintang menengah tinggi, itu biasanya disebabkan oleh karena front. Gangguan tropis bisa berkembang menuju sampai pada terjadinya siklon. Bisa jadi sampai pada depresi tropis atau ke badai tropis dia sudah meluruh lagi. Tapi ada juga yang sampai pada siklon tropis dan skalanya sampai 5. Itu yang paling dasar. Bahkan untuk permukaan gedung-gedung yang dibangun bertingkat misalkan dan itu kokoh oleh karena siklon tropis itu bisa rata dengan tanah. Kemudian kekeringan itu juga salah satu bentuk dari bencana hidrometeorologis. Lalu yang dari bawah bumi atau di litosfer itu kita sebut sebagai bencana geologis. Contohnya adalah gempa bumi, letusan gunung api, amblesan, mat volcano. Kayak misalkan yang terjadi di Sidoarjo itu mat volcano. Jadi dan itu sampai sekarang masih mengeluarkan lumpur terus ya dari dalam bumi. Bukan tidak mungkin suatu ketika akan ambles. Ambles karena ruang di bawah dari munculnya growong atau berlubang. Ya, berlubang besar, batnya lumpur mungkin di permukaannya akan makin ambles. Ya, dan sekitar-sekitarnya kalau satu tempat sudah ambles, dia biasanya akan menyebabkan retakan-retakan yang agak jauh dari sampai sekarang masih belum
selesai masalahnya yang ditimbulkan oleh masyarakat. Dan kemudian yang ketiga itu bersumber dari lautan yang kita sebut sebagai bencana hidrooseanik. Contohnya adalah gelombang pasang, tsunami. Saya tertarik untuk menjelaskan terkait dengan tadi tsunami sudah ya, gelombang pasang. Gelombang pasang itu bisa juga terjadi karena adanya siklon tadi. Adanya siklon atau hurricane misalkan yang sering terjadi di Amerika, menghantam pantai selatan dari Amerika, bahkan siklonnya bisa masuk atau hurricane-nya bisa masuk jauh ke darat. Kalau dampaknya pada laut, lautnya bergelombang tinggi. Nah, jadi sangat tinggi gelombangnya dan itu bisa menyebabkan ya kerusakan, kemudian mungkin kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipasang di pinggir pantai atau yacht yang ada di pinggir pantai itu terhempas ke darat, itu bisa terjadi semacam itu. Bahkan kalau tsunami bisa membawa kapal yang ribuan ton bobotnya ke arah daratan seperti yang terjadi di Aceh. Ya, lagi-lagi Aceh karena itu memang yang paling dasar yang terjadi. Kemudian juga rob ya, banjir dari karena meluapnya mungkin karena air laut itu pasang, karena ada pasang surut ya. Ketika dia pasang, ada dari laut masuk ke arah sungai dan itu mengenangi wilayah-wilayah sekitar sungai. Ya, itu yang kita sebut sebagai rob. Lalu yang keempat itu adalah bersumber dari gabungan permukaan bumi, laut, lautan, dan atmosfer. Yang itu yang kita sebut sebagai bencana hidrogeologis. Contohnya adalah longsor, ya, banjir bandang. Nah, banjir bandang itu sering tidak diketahui kapan waktunya, gitu ya. Tapi biasanya kalau di daerah hulu sungai misalkan, kemudian ada tampungan sungai dan kemudian bobol, ya, ini ya, penampungannya itu bobol karena satu sebab yang deras itu jika terjadi tekanan momentum menyebabkan bobolnya tanggul ya maka terjadilah banjir dan itu sangat cepat kilat tapi waktunya juga relatif singkat. Semacam misalkan kalau banjir yang terjadi di Situ Gintung, ya, Situ Gintung itu di Jakarta atau di ya sekitar Jakarta gitu, di Jakarta. Nah itu juga pernah menjadi banjir bandang yang pada subuh-subuh terjadi banjir bandang dan mengakibatkan sejumlah kerusakan. Dan itu tidak disadari, ya. Orang tidak menyadari bahwa tanggul Situ Gintung dan di bawahnya itu ada perumahan penduduk, pemukiman, kompleks perumahan, tidak aware dengan adanya retakan-retakan yang timbul di situ. Dan ternyata ketika hujan deras terjadi, bobollah tanggulnya dan akhirnya terjadi banjir bandang. Itu beberapa tahun yang lalu pernah viral, ya, banjir bandang Situ Gintung. Kemudian yang kelima itu bersumber dari angkasa luar angkasa. Kita sebut sebagai bencana kosmogenik. Misal adalah jatuhnya meteorit, impact dampaknya ke bumi seperti apa. Jadi kalau kalian melihat semacam film Thor, ya, film Thor dia membanting atau melempar palunya sampai ke bumi, itu menyebabkan sekitarnya itu menjadi cekungan gitu, ya. Bahkan bisa menjadi danau. Nah, bayangkan kalau misalkan itu film fiktif ya, tapi kalau katakanlah sebesar gajah misalkan ya dari angkasa luar ukuran sampai ke bawahnya sebesar itu masih sebesar itu. Ya mungkin di angkasa luarnya ukurannya sebesar satu lapangan bola misalkan. Tapi ketika jatuh ke tanah misalkan hanya sebesar gajah misalkan. Itu pun juga dampaknya luar biasa karena momentum yang dihasilkan oleh meteor ini yang sampai ke bumi disebut sebagai meteorit itu akan menghasilkan momentum yang sangat besar. Kan dulu katanya ketika mungkin di kalian yang biasa membaca geologi atau pernah tes ini itu dan misalkan olimpiade dan kemudian juga membahas tentang geologi, maka bisa diceritakan bahwa dulu ketika masih ada binatang-binatang purba yang demikian luar biasa ukurannya, itu karena adanya meteorit
menyebabkan kepunahan. Nah, itu orang geologi yang lebih mampu menjelaskan. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, kalau tadi ada namanya bencana kebumian, ada yang dinamakan bencana non-kebumian. Misalkan bersumber dari kegagalan teknologi, ada kebocoran atau ledakan reaktor nuklir. Nah, di negara-negara maju itu sudah mulai beralih ya dari reaktor nuklir menjadi energi baru dan terbarukan. Ya, tidak lagi menggunakan nuklir. Sayangnya bahwa kita kelihatannya juga tertarik untuk mengembangkan nuklir. Karena memang reaksi-reaksi kimia yang terjadi itu bisa menghasilkan energi yang luar biasa besar. Beda dengan energi yang misalkan yang dihasilkan oleh batu bara. Misalkan batu bara juga menjadi masalah karena itu energi fosil misalkan ya, menghasilkan emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Dan kemarin baru saja di Glasgow pertemuan para kepala negara terkait dengan perubahan iklim. Itu rutin dilakukan setiap akhir tahun. Menjelang akhir tahun itu. Kemudian kembali ke reaktor nuklir tadi, jadi di kita pernah di Jepara, kalau tidak salah, Jawa Tengah, itu akan dikembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi sampai saat sekarang kelihatannya sudah relatif mereda itu. Saya nggak tahu lagi nanti Batan akan mengembangkan apa, ya. Karena dia ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah, ya, saintifik. Misal karena radiasi itu kita bisa memodifikasi atau dilakukan semacam pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman misalkan padi, jenis padi tertentu dengan lakukan tertentu, kelihatannya terkait dengan nuklir, terkait dengan atom, nah itu bisa dimodifikasi menjadi tanaman yang sama, tapi kualitasnya lebih bagus, produktivitasnya lebih tinggi dan sebagainya. Jadi untuk tujuan kemanusiaan itu sudah dilakukan terkait dengan reaktor nuklir. Kemudian kecelakaan, ya, mungkin kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan laut, ya, itu bencana juga, tapi karena kegagalan teknologi. Ya, entah mungkin kan kalau mungkin kalian pernah dengar ada mobil tertentu yang kemudian ditarik dari pasaran, ya, skala global, ditarik dari pasaran karena mungkin fungsi dari salah satu mesinnya, engine-nya itu tidak jalan sesuai dengan yang diharapkan. Emisi gas buang yang sangat besar misalkan, ya, karena timbul kebocoran dan sebagainya, ya, rawan kebocoran dan sebagainya. Ya, itu adalah bencana juga gitu ya bagi sebagian orang. Kalau skalanya besar, tentu jalan pesawat terbang, ya, karena gagal dia di dalam menyeimbangkan, mengemudikan pesawat, seorang pilot mengemudikan pesawat karena pengaruh lingkungan. Jadi misalkan udara di sekitarnya, entah karena terbentuk awan-awan cumulonimbus, sehingga guncangan-guncangan, dan itu bisa membawa dampak signifikan pada timbulnya kecelakaan. Baik, dari sumber yang lain, itu misalkan wabah penyakit, udara, perang, dan sebagainya. Sekarang itu perang modern, ya. Kalau perang katakanlah perang dengan menggunakan senjata berat, itu sudah rada kuno gitu ya. Ada yang mengembangkan nuklir, ya, senjata nuklir antar benua untuk tujuan perang, ya, atau untuk tujuan damai, artinya menakut-nakuti negara lain agar supaya tidak macam-macam misalkan, tapi juga bisa memicu negara lain untuk juga melakukan perlombaan senjata, ya, sehingga kalau nanti ada orang-orang yang menguasai negara, dan itu bisa jadi perang dunia bisa terjadi. Tapi barangkali kalau perang-perang modern sekarang ini, misalkan dengan ya menciptakan kuman penyakit gitu ya, agar supaya timbul pandemi misalkan, ya, bisa saja terjadi semacam itu. Ya, jadi banyak cara, ya, baik senjata kimia, senjata biologis, ya, itu mulai dikembangkan, meskipun khususnya untuk secara sembunyi-sembunyi mungkin, ya,
khususnya untuk yang kimia itu sudah sejak lama dilarang. Berhubungan dengan misal yang pernah terjadi itu di Vietnam. Perang Vietnam itu menggunakan zat-zat kimia sehingga dampaknya luar biasa bagi yang terkena asapnya ya atau menghirup asapnya dan sebagainya. Kemudian di Vietnam, Vietnam sudah, di Israel di Timur Tengah beberapa tahun yang lalu kalau salah ya, mereka juga menggunakan senjata kimia ya di dalam, tapi tolong dikoreksi ya, senjata kimia dalam menumpas gerakan-gerakan pejuang kemerdekaan di Palestina. Yang kemarin bahkan saya pernah melihat bagaimana seorang pemilik hotel itu hanya diberikan kesempatan kurang lebih 10 menit oleh Israel untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel yang tadinya dianggap sebagai tempat yang netral ya, karena para wartawan di situ. Nah, ternyata dihancurkan. Itu adalah bencana non-kebumian dari sumber lain. Karakteristiknya, jadi bencana alam itu adalah peristiwanya alam, ya, peristiwa alam, kemudian terjadi tentu karena bencana alam jadi peristiwa alam, ya. Kemudian sifatnya mendadak, kita sering tidak mengetahui, ya, sehingga meskipun kita lakukan mitigasi, tapi tetap saja terjadi kerugian yang besar. Karena misalkan ya, kalau misalkan pengamanannya tidak masif, kayak waduk-waduk itu ya, waduk-waduk itu kalau tidak dijaga ya, dengan ketat, itu bisa dirusak oleh mungkin teroris ya, dan menyebabkan bobolnya tanggul bisa berdampak macam-macam ya untuk wilayah-wilayah atau misalkan serangannya mendadak itu misalkan kalau katakan kalau di film-film biasanya kan teroris gitu ya. Nah, misalkan sarana air minum itu juga harus dijaga betul-betul ya. Jadi ketat, jangan sampai ada orang yang dengan mudahnya lalu lalang di wilayah itu, di sentra-sentra pengaturan air itu, sehingga menyebabkan kalau sampai terjadi di zat-zat kimia tertentu di dalam dimasukkan ke dalam instansi tersebut, sebut sajalah PDAM misalnya. Kalau air bersih sampai dimasukin misalkan zat-zat kimia yang berbahaya, ya bisa satu kota itu ya. Jadi harus dijaga lebih hati-hati lagi, lebih. Nah, kemudian transien ya, dan juga menimbulkan kerugian. Jelas ya, karena adanya alam maka kerugian akan tinggi. Bahkan bisa sampai nyawa. Ya. Nah, ini semua ya sifatnya sementara, jadi tidak terus-menerus. Ada awal dan akhir. Oleh karena itu, misalkan kalau bencana atau letusan gunung api misalkan, itu pasti akan menunjukkan, kalau misalkan di seismogram, itu akan menunjukkan pola-pola tertentu yang bisa dianggap sebagai ini awalnya dan ini akhir. Meskipun untuk memprediksi ya, gempa yang terjadi akibat letusan gunung api, ya, atau kapan gunung api itu akan berhenti meletus dan sebagainya, itu sampai sekarang teknologinya masih belum diketemukan. Bencana alam ini juga ada kontribusi dari faktor manusia. Kalau faktor misalkan perusakan lingkungan, ya, atau kebakaran hutan dan lahan, itu juga bisa kontribusi manusia selain alam mempercepat prosesnya. Maksudnya begini, kalau kekeringan itu kan bisa terjadi karena tadi sudah saya sebut ya, ada El Nino, ada diplomat positif, kemudian monsunnya dalam musim kemarau, maka mudah akan menyebabkan kelembapan udara
itu akan menjadi lebih kecil. Ya. Kelembapan udara lebih kecil sehingga kalau misalkan seseorang menyulut api ya ke satu lahan untuk tujuan misalkan land clearing gitu ya, maka api akan dengan cepat sekali, akan dengan mudah membakar. Ya, semak-semak, pohon, lahan tersebut karena ada gambut, ada juga batu bara. Nah, itu akan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Jadi ada campur tangan manusia di dalam kejadian bencana alam. Meskipun dia adalah kejadiannya di alam ya, kejadian alam, tapi faktor manusia juga berkontribusi. Dan kemarin ya, di Glasgow itu dinyatakan juga bahwa lebih dari 90% dari bencana yang timbul di dunia ini diakibatkan oleh manusia. Ya, jadi alam hanya punya kontribusi kurang dari 10%. Kurang dari 10% alam berkontribusi pada bencana yang timbul di alam. Nah, tentu beberapa pertanyaan utama yang perlu disampaikan itu adalah untuk mengetahui terkait dengan bencana alam. Yang pertama, ada apa, di mana kejadiannya, berapa besar, mungkin berapa besar dampaknya, kapan terjadinya, ya, mengapa, bagaimana, ya. Kalau kalian ini ya, what, where, when, dan seterusnya. Ya, itu bisa dilakukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui seberapa besar bencana alam yang timbul atau bencana. Jadi skalanya seperti apa? Apakah skalanya mikro, meso, lokal, meso, atau regional atau global? Itu juga harus diketahui. Sehingga nanti tindakan yang dilakukan itu terukur, ya, tidak boros tapi efisien. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau sekarang kalau bicara tentang kebakaran hutan ya nggak akan cocok gitu ya. Cocok-cocok kalau misalkan wilayah di Indonesia banyak mengalami kekeringan. Jadi instansi tertentu berdasarkan hasil penelitiannya memberitahukan kepada masyarakat akan kemungkinan terjadinya misalkan El Nino tahun depan. Nah, maka jauh-jauh hari sebelum sebelum El Nino itu sudah disampaikan kepada masyarakat. Jadi satu early warning pada masyarakat supaya masyarakat bisa bersiap-siap, bisa mengambil tindakan tertentu dan sebagainya. Ya, jadi persiapannya lebih lama dan lebih matang. Ya, itu sebagai bagian kecil dari berbagai macam pertanyaan yang bisa dipertanyakan terkait dengan bencana alam. Nah, ini karakteristik bencana alam dari mulai banjir sampai gempa bumi, konsentrasikan aja pada banjir. Ya. Daerah rawan itu dataran banjir, sempatan sungai bermeander, melengkung-lengkung gitu ya, meliuk-liuk ya, di dataran aluvial. Kemudian gejala awalnya tentu adalah curah hujan yang tinggi, hujannya berlangsung lama, jadi selain intensitasnya tinggi, tapi juga durasinya lama. Kemudian air sungainya itu naik, ya, naik dan melebar, menyebar dari sungai tersebut. Jadi apa istilahnya luber, ya. Dia luber dari sungai. Nah, itu yang kita sebut sebagai banjir. Kalau saya berharap kalian bisa membedakan antara genangan dan banjir. Ya, kalau genangan itu relatif tidak bergerak. Kalau genangan tidak bergerak, sementara kalau banjir itu terdapat aliran. Dan biasanya kalau banjir itu akibat meluapnya air dari sungai. Nah, di Bandung itu ada yang dinamakan banjir Cilencang. Ya. Cilencang misalkan yang terjadi kalau kalian ke Bandung dan mungkin ada sebagian kalian yang ada di Bandung, itu bisa melihat bahwa di daerah Peti Kemas Gede Bage
itu sering terjadi banjir, cilencang. Ya, jadi terjadi banjir cepat, kemudian surutnya juga cepat. Itu yang kita sebut sebagai banjir cilencang. Kemudian juga dengan banjir lagi adalah banjir bandang. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau khususnya kalau misalkan di daerah pegunungan, ya ini banjir bandang itu sering terjadi. Orang lagi asik, misalkan yang ngambil pasir dari sungai ya, truk-truk mengambil pasir dari sungai. Kemudian juga mungkin masyarakat asik memancing, jadi aktivitas seperti biasa. Mungkin juga ada yang mencuci dan sebagainya, mandi-mandi dan sebagainya. Nah ini tidak jarang terjadi banjir bandang sehingga menyebabkan luluh lantaknya sarana dan prasarana dari wilayah yang dilalui banjirnya, bahkan tidak jarang juga mengambil korban jiwa. Nah ini daerah rawan khususnya adalah daerah bantaran sungai pada transisi dataran ke pegunungan. Gejala awalnya kalau daerah pegunungan gundul, batuan mudah longsor, curah hujan tinggi, ya, kemudian berlangsung lama, terjadi pembendungan di hulu sungai, ya. Jadi kalau ada bendung, ya, ada bendungan, kalau bendungannya bobol, ya tentu saja akan terjadi banjir bandang. Baik, itu sebagai contoh dari berbagai macam karakteristik bencana alam. Kemudian ini bencana alam geologis, ya, gempa bumi dan seterusnya ya. Gejala ikutannya, misalkan kalau gempa bumi itu ada tsunami, ya. Kemudian ada likuifaksi, itu terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu. Tanah itu seperti ya bergerak gitu ya, bergerak dan bisa membawa material apapun yang ada di atas permukaan menuju wilayah yang jauh. Ya, ini terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah mereda lagi. Ya. Moga-moga tidak terjadi lagi likuifaksi. Kemudian longsor, banjir bandang, banjir, ini juga adalah ikutan yang alamiah terjadi akibat adanya gempa bumi. Nah, kalau budidaya manusianya, bencana lingkungan akibat pecahnya atau terganggunya penampungan atau angkutan bahan kimia, pecahnya pipa-pipa minyak, dan seterusnya ya, bisa mengakibatkan kebakaran, bendungan jebol, dan seterusnya sehingga menjadi banjir bandang atau banjir. Ya, jadi gempa bumi bisa berdampak terhadap alamnya sendiri dan juga terhadap manusianya sendiri. Ya, aktivitas manusianya, kegiatan manusianya. Entah misalkan karena adanya gempa bumi, saluran misalkan yang Pertamina ya, minyak, saluran minyak dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjadi bocor misalkan. Ya, itu bisa saja terjadi. Ya, akibat adanya gempa bumi. Ya, selain bisa jadi akibat manusia yang sembrono, misalkan sudah lama, misalkan karatan dan sebagainya, orang ada yang iseng dan sebagainya, ya bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, ya. Dan tsunami itu gejala ikutan alamiahnya adalah hantaman langsung gelombang sampai ke wilayah pantai, bahkan jauh menuju daratan, bisa menyebabkan banjir bandang dan juga banjir. Nah, bisa juga menghasilkan pendangkalan dan tersumbatnya saluran akibat puing-puing. Jelas ya bahwa sungai pun bisa tersumbat ya karena adanya berbagai macam material yang dibawa oleh banjir. Manusia berkontribusi pada makin bertambahnya sampah-sampah yang terbawa oleh banjir. Kemudian juga bisa jadi sumber-sumber air menjadi tercemar. Ya, oleh karena adanya masuknya air laut, misalkan bikin sumur, kemudian timbul tsunami, sumurnya ketutup air laut, ya, terisi oleh air laut, maka ya tentu airnya menjadi tercemar. Lalu letusan gunung api dan seterusnya, ya, longsor dan gerakan tanah dan sebagainya. Nah, kemudian gimana penanganan bencananya? Kita bisa lakukan ya, sebelum bencana ataupun setelah bencana. Ya. Ini gambaran bagaimana menangani satu bencana. Namanya siklus, jadi sesuatu yang sifatnya
ya kembali lagi ke semula. Gitu. Kondisinya misalkan dari bencana, ya kembali ke bencana lagi. Dari mulai mitigasi, kembali ke mitigasi lagi, dan seterusnya. Tapi muaranya adalah kejadian bencana. Nah, misal, ya, kalau satu bencana terjadi, maka langkah yang dilakukan itu adalah yang pertama tanggap darurat. Ya, tanggap darurat itu misalnya dengan melakukan pertolongan siapa yang terkena bencana tersebut, di mana lokasinya, posisinya di mana, berapa jumlahnya, laki perempuan dan sebagainya, itu juga perlu diperhitungkan. Ya, untuk tanggap darurat agar supaya orang tertolong, khususnya manusianya tertolong dari pengaruh bencana yang mungkin akan membawa dampak ikutannya. Kemudian juga bisa jadi evakuasi. Jadi kalau banjir biasanya terjadi dilakukan evakuasi. Ya kan orang-orang yang menunggu banjirnya surut, mungkin naik di genting, ya. Bahkan dia buang air dari genting dan sebagainya, bisa jadi gitu. Ya, nah, makanya harus dilakukan proses evakuasi. Kemudian masalah logistik ini juga penting ya, biasanya kalau bayi ya ada pampers gitu ya, kemudian ada selimut, ya ada pakaian-pakaian layak pakai, lalu tentu makanan dan misalkan mie gitu ya, mie yang dijual di pasaran itu juga merupakan awalnya sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang memang mengalami bencana, ya terdampak oleh bencana. Tapi sekarang setiap orang suka dengan mie yang dijual di pasaran. Ya, bahkan mungkin di antara kalian sudah menu sehari-hari mie dicampur mungkin dengan tahu, dicampur dengan sayur dan sebagainya. Lalu pasca disaster itu ada rehabilitasi, ada recovery. Kemudian proses mitigasinya, tentu pembenahan tata ruangnya. Ya, tata ruang kalau masalah banjir itu tata ruangnya seperti apa, bangunannya, ya, kemudian dilakukan Dikianmas, ya, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa kalau misalkan dia itu tinggal di lereng bukit atau gunung, maka desa tersebut berada di bukit atau gunung, maka bisa rawan terjadinya longsor, terjadinya mungkin banjir bandang, atau terjadinya letusan gunung api, gempa dan sebagainya. Ya, itu perlu disampaikan pada masyarakat dan dilakukan langkah-langkah antisipasi. Ya. Jangan sampai terjadi, sudah lewat baru informasinya sampai. Ya, sudah terjadi baru informasi sampai. Nah, ini yang pemerintah sendiri juga membangun jaringan informasi yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ya, entah misalkan BMKG, ya, BNPB, itu juga. Apalagi sekarang itu banyak yang relawan-relawan ya, yang siap sedia, ya, digerakkan komunitas-komunitas masyarakat yang bisa digerakkan untuk mengantisipasi atau melakukan mitigasi bencana alam. Ya, bencana. Latihan simulasi juga sering dilakukan, bisa. Ya, jadi antisipasi bencana, misalkan dilakukan observasi, ya, gejala awal. Kalau pada musim tertentu, curah hujan tertentu, rekodnya sekian lama itu bisa kita ketahui, maka kita bisa memberikan warning kepada masyarakat, memberikan langkah-langkah antisipasi terhadap hasil observasi curah hujan tersebut. Mungkin akan terjadi dalam kurun waktu tertentu, ya. Itu merupakan kalau kita bahas itu ada return period, misalkan 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, 50 tahunan, 100 tahunan, itu merupakan langkah-langkah antisipasi. Nah, kemudian siap siaga itu juga begitu. Lalu rencana kontingensi. Kontingensi itu misalnya kalau jadi prediksinya seperti apa, kemudian nanti kalau benar-benar terjadi, ya, itu dinamakan tertentu, kalian bisa searching lagi sendiri ya.
kontingensi itu seperti apa? Bisa jadi dia meleset, ya. Kalau tepat dinilai 1, kalau meleset dinilai 0. Ya. Kemudian kita lakukan prediksi, ya, kita menduga ini terjadi, ternyata meleset atau ternyata kira-kira hal-hal semacam itu yang merupakan langkah-langkah ya untuk menentukan rencana bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Oh ya, kalau misalkan terjadi begini berdasarkan pengalaman itu dilakukan langkah-langkah ini, ya seperti itu. Oke, nah ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan itu panjang sekali ya apa namanya terkait dengan masalah ini, karena tentu sustainable development itu harus dilakukan. Sustainable development dan pemerintah melalui yang sekarang ini misalkan Pak Jokowi itu membangkitkan kesadaran untuk melakukan pembangunan hijau, ya, ekonomi hijau. Ya, artinya bahwa lingkungan itu diperhatikan betul. Masalah lingkungan, dampak aktivitas terhadap lingkungan itu sangat diperhatikan betul. Energi yang dikembangkan adalah energi-energi yang sustainable, ya, yang berkelanjutan. Energi baru yang terbarukan. Ya, misalkan karena di kita ini masih ya kita dalam satu hari itu 10 sampai 12 jam itu radiasi matahari bersinar sepanjang tahun. Dan kalau kita bisa memanfaatkan radiasi matahari sepanjang tahun tersebut, maka bisa jadi ya, setiap orang itu bisa masang sendiri solar panel, ya. Apalagi kalau sudah ada revolusi ya, di dalam penemuan panel surya yang efisien dan harganya murah, maka tanpa perlu dikomando, sebenarnya masyarakat pasti akan beralih ke sana, ya, beralih ke sana. Dan itu sesuatu hal yang otomatis, ya. Kalau teknologinya terjangkau, kemudian harganya murah, ya, dibandingkan misalkan PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air yang kita biasa gunakan ini, ya, maka ya akan dengan mudah orang beralih transisi, ya, dari energi fosil menuju ke energi terbarukan. Nah, ini harus salah satunya melalui pendidikan, ya, jenjang pendidikan. Jadi kalian-kalianlah, ya, kita semua ya harus berusaha, ya, untuk makin lama makin mengurangi penggunaan energi fosil. Sekarang juga kendaraan kan sudah kendaraan listrik, ya kan? Bahkan beberapa waktu yang lalu ada pesawat yang memanfaatkan radiasi surya untuk penerbangannya, meskipun masih tahap pionir, ya, jadi tahap awal gitu, ya, di dalam. Tapi sudah memanfaatkan itu. Kemudian menggunakan dulu ada pakai air laut, ya, menggunakan ternyata masih belum berhasil waktu itu, ya. Waktu di Bali waktu itu air laut ternyata gagal. Itu contoh dari penggunaan energi, ya, masalah energi. Kemudian masalah yang lain, misalkan masalah air. Ya, air kalau makin lama jumlah air yang ada di bumi total itu hanya khususnya air tawar itu adalah 2,5%. Jadi harus ada cara bagaimana mendesalinisasi air laut supaya bisa dimanfaatkan menjadi air tawar. 67,5% itu dari air laut, ya, jumlah air yang ada di bumi. Oleh karena itu kalau negara-negara tertentu itu sudah memanfaatkan air laut, ya, untuk keperluan sehari-hari. Ya, tentu setelah dilakukan desalinisasi. Ya, jadi kadar garam yang ada di dalam air laut tersebut dihilangkan. Sehingga pH-nya 7. Untuk bidang pertanian, untuk bidang olahraga, untuk bidang segala macam bentuk kegiatan. Untuk air minum sehari-hari, MCK, mandi cuci kakus, semuanya sudah menggunakan
air tawar yang disuling dari air laut. Ya, negara-negara gurun sudah memanfaatkan hal tersebut, teknologi tersebut. Nah, di kita ini sebenarnya kalau misalkan di wilayah Nusa Tenggara, ini Nusa Tenggara Barat dan Timur itu dalam 1 tahun itu hanya 3-4 bulan saja atau bahkan kurang itu musim hujannya. Maka ya salah satu cara ini ya dengan cara semacam itu. Ya, itu langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan. Kalau katakanlah ada tandon air ya, karena air untuk atau waduk yang diresmikan di sana sini supaya nanti air bisa meresap bisa masuk ke situ dan itu bisa dimanfaatkan ketika kering, musim kemarau, ya bagus-bagus saja gitu. Tapi kalau misalkan air laut yang dimanfaatkan mungkin akan lebih langgeng, apalagi terkait dengan perubahan iklim dan sebagainya. Ya. Jadi ini kira-kira hal-hal yang harus dilakukan agar supaya pembangunan itu berkelanjutan. Nah, kalau terjadi gangguan, semacam terjadi bencana alam, non-alam maupun bencana sosial, maka ya harus ditanggulangi. Ini jangan sampai menjadi-jadi dan meluas. Ya, dampaknya meluas. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk menghindari ya, atau memperkecil risiko kerusakan lingkungan akibat misal pabrik, ya, maka dilakukan analisis dampak lingkungan. Ya, analisis dampak lingkungan itu merambah kajian-kajian baik ya, masalah fisik, masalah sosial, masalah ekonomi dan sebagainya. Ya. Biasanya ada geofisik dan ini untuk melakukannya harus punya sertifikasi dan sebagainya ya. Jadi kalau dosen itu dan sebagainya, tapi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang dia merambah banyak hal. Misalkan kalau terkait dengan meteorologi, mungkin yang melakukannya tidak orang meteorologi, tapi orang-orang misalnya kalau AMDAL ada dari planologi, ada dari sipil, ada dari yang lain-lain ya. FTSL lah di kita. Nah, khususnya itu. Nah, tentang meteorologinya sendiri, biasanya hanya menyantumkan rata-rata sekian, rata-rata curah hujan sekian, kemudian iklimnya menurut klasifikasi iklim tertentu ini. Ya kurang lebih seperti itu lah. Nah, kalau orang meteorologi yang mengulasnya tentu akan jauh lebih bermakna, jauh lebih mudah dipahami daripada hanya angka-angka yang mati gitu. Yang tidak bisa dijelaskan secara itu yang harus kita ubah. Ya. Daya itu ya yang seperti palu gada gitu ya. Apa palu minta gue ada. Nah, itu jangan sampai begitu. Ya, jadi yang betul-betul profesional yang akan menangani. Kemudian satu prinsip di dalam analisis dampak lingkungan itu adalah membuang hal-hal yang tidak bisa di-manage. Ya, hal-hal yang tidak bisa di-manage ya ditinggalkan. Tapi kalau analisis risiko bencana yang merupakan prinsip kedua itu adalah mengatur, memanage hal-hal yang tidak bisa diabaikan. Itu bisa panjang lebar ya, penjelasannya. Saya akan banyak nanti kalau di jam saya menunjukkan. Nah ini pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction itu melalui tahap-tahap misalkan memahami hazard. Sebenarnya ada di sini yang tidak tertulis sebenarnya ya. Ada kerentanan. Kerentanan itu vulnerability. Nah itu harus sebenarnya sebelum mengkaji risiko harus tahu hazardnya, harus tahu risikonya, kerentanannya, ya. Kemudian kemampuan beradaptasi, baru kita mengkaji terkait dengan risiko. Harusnya begitu. Tapi oke, saya sesuai saja dengan apa yang disampaikan di sini. Jadi kalau hazard, ya
itu bisa kita ketahui dari data proxy atau data yang sudah lampau, dan itu kalau kita combine dengan model-model prediksi atau proyeksi, beda ya prediksi dengan proyeksi. Kalau prediksi biasanya jangka pendek, kalau proyeksi jangka panjang, ya puluhan tahun. Ya. Kemudian juga masa kini, ya yang mendatang, yang sekarang, masa lalu. Jadi ini semua digunakan untuk memahami masalah hazard. Ya. Nah, tentu ada ketidakpastian. Ya, ketidakpastian di masing-masing data yang kita kumpulkan atau model yang kita hasilkan. Masa lampau tentu ada ketidakpastian. Kalau menggunakan data proxy, misalkan untuk mengetahui kondisi udara, tapi kok kalau data proxy-nya lingkaran pohon, misalkan, yaitu tentu ada ketidakpastian. Iklim suatu tempat dilihat dari lingkaran pohon, meskipun ada metode tertentu ya yang bisa menentukan bagaimana kondisi iklim di suatu tempat dari lingkaran pohon atau lingkaran tahun yang ada di di pohon, tetap saja ada ketidakpastian. Ya, tetap ada ketidakpastian. Masa kini juga tentu terkait dengan misal alat yang dipakai. Alat yang dipakai ketelitiannya terlalu kecil, misalkan errornya lebih dari 10%, tentu akan jauh lebih baik kalau kemudian menggunakan alat-alat yang errornya misalkan cuma 0,01%, si presisinya tinggi. Jadi data observasi yang kita gunakan itu tinggi. Kalau kalian nanti masuk meteorologi, itu modelan, ya pemodelan yang yang digunakan salah satunya untuk mengetahui kira-kira pada kondisi ke depan, sekian waktu ke depan dengan berbagai macam parameter yang ada, itu seperti apa. Nah, itu bisa menggunakan pemodelan. Tapi namanya model selalu ada penyederhanaan. Ya, penyederhanaan sehingga bisa jadi errornya ya pada waktu semakin panjangnya waktu, maka errornya makin besar. Lalu mengkaji risiko dan kemudian langkah mengurangi risikonya seperti apa. Bahkan bisa jadi mentransfer risiko, ya, risikonya bisa ditransfer. Untuk mengkaji risiko tergantung skalanya, mau skala mikro atau meso atau makro. Bisa menyangkut masalah bencana jangka panjang tingkat kabupaten, kota, kemudian juga provinsi, juga nasional. Ya. Hukum, kebijakan, itu juga perlu dibahas. Kemudian bencana jangka panjangnya seperti apa. Nah, untuk saat sekarang ini biasanya menjadi masalah itu adalah RDTR. Ya. RTRW, RDTR itu masih belum terlaksana dengan baik. Pengembangan ke depan itu masih belum bagus. Dan itu semua ya itu bisa dilakukan oleh orang dari Fakultas Ilmu dan Teknologi. Di sana kita bisa melakukannya ya meskipun harus ada dukungan dari pihak-pihak dari bidang ilmunya. Saya berharap apa-apa yang saya sampaikan bisa membekas di hati kalian dan kalian bisa melakukan langkah-langkah antisipasi ataupun juga mitigasi ya terkait dengan bencana. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.